terima kasih udah klik video ini. Nah, teman-teman, malam ini aku bakalan cerita, bakalan sharing, bakalan mendeskripsikan tentang biografi seseorang dan juga perjalanan hidup beliau dari beliau masa kecil hingga beliau meninggal dunia atau wafat. Nah, teman-teman, sebelumnya tolong subscribe. Ya, guys. Tolong subscribe channel ini, like, share, and comment sebanyak-banyaknya. Ajak teman-teman juga nonton karena ini konten pertama aku di akunnya ini. Satu akun sih. Nah, jadi ini konten pertama aku. Tentunya banyak kekurangan dan juga butuh banyak komentar supaya aku bisa mengupgrade semua sisi dari pembuatan video storytelling, dari cara penyampaian, pengucapan ataupun editannya. Mohon banyak komentar-komentarnya dan juga dukungannya. Terima kasih. Tapi sebelumnya juga minta maaf karena ini kan sosok yang bersejarah, ataupun aku lagi bakalan membahas ataupun menceritakan tentang seseorang yang bersejarah. Mungkin kedepannya ada pengucapan ataupun penyampaian yang kurang dimengerti, salah kata atau salah ucap. Mohon maaf karena ya maklum aku baru pengalaman pertama nih ya, masih belajar, oke? Oke, sekarang fokus, kita bakal masuk ke dalam videonya. Check it out. Nama beliau adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Lahir di Mekah pada tahun 68 sebelum Masehi atau tepatnya pada tahun 555 Masehi. Ayah beliau bernama Khuwailid bin Asad dan ibu beliau bernama Fatimah binti Zaidah. Nama asli beliau adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Khilab. Nah, dari Khilab inilah yang terhubung dengan kakeknya Rasulullah. Dalam sejarahnya, Khadijah binti Khuwailid ini dideskripsikan ataupun dijelaskan ataupun digambarkan dengan karakter berwibawa, jujur, rendah hati, gemar membantu ataupun bersedekah kepada fakir dan miskin, dan juga cerdas, pintar, kemudian taat beragama, dan juga sangat terjaga dan terhormat. Kemudian gelar beliau yang tersemat kepada beliau yang sangat terkenal itu ada 4. Yang pertama itu At-Thahirah, yaitu wanita yang suci. Kenapa? Karena karakter dan juga kepribadian serta sifat sikap beliau. Kemudian yang kedua ada Sayyidatun Nisa Al-Quraisy, yaitu pemuka wanita Quraisy. Kenapa? Karena pencapaian beliau dalam berkarir sehingga beliau terkenal dan juga dikenal, terhormat di kalangan pemuka-pemuka Quraisy, bahkan terkenal pada pedagang-pedagang di luar Mekah, dari Persia, Romawi hingga ke daerah-daerah luar sana. Kemudian yang ketiga yaitu Ummul Mukminin, yaitu ibu orang-orang mukmin. Beliau dapatkan gelar ini setelah menikah dengan Rasulullah. Kemudian yang keempat itu Sayyidatun Nisa lil Alamin, yaitu pemuka wanita seluruh dunia. Ibu beliau meninggal pada tahun 575 Masehi ataupun 20 tahun setelah kelahiran beliau. Kemudian 10 tahun setelahnya disusul oleh ayah beliau pada tahun 585 Masehi. Dalam sejarahnya Khadijah ini menikah sebanyak 2 kali sebelum menikah dengan Rasulullah. Yang pertama pada usia 10 tahun dengan Atik bin Abid. Seperti pada umumnya bahwa pada saat itu wanita-wanita Arab ataupun wanita-wanita di sekitar Mekah itu menikah pada usia muda ataupun pada usia 10 tahun begitu, teman-teman. Kemudian Atik meninggal tidak lama menikah dengan Siti Khadijah karena sakit dan meninggalkan 1 orang putra bernama Abdullah bin Atik. Kemudian Khadijah menikah yang kedua kali dengan Abu Hala ataupun nama asli beliau adalah Hindun bin Zurarah. Hindun juga meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak, yang 2 putra yaitu Hindun bin Abu Hala dan Al-Haris bin Abu Hala, yang satunya itu perempuan bernama Zainab bin Abu Hala. Nah, teman-teman, di dalam cerita perjalanan kisah hidup Siti Khadijah ada 4 orang
yang sangat berjasa ataupun yang ada kaitannya dengan beliau. Yang pertama itu ada budaknya beliau atau asistennya beliau bernama Maisarah. Nah, Maisarah ini dalam sejarahnya adalah seorang laki-laki, ada juga yang mengatakan seorang perempuan. Tapi lebih kuat mengatakan bahwa beliau itu adalah budaknya Siti Khadijah atau asistennya itu laki-laki. Kemudian ada sepupu beliau bernama Waraqah bin Naufal, yaitu seorang yang taat agama, akan menjadi seorang guru bagi Siti Khadijah yang mengajarkan Siti Khadijah dalam beragama ataupun pengetahuan tentang agama dan beribadah. Yang ketiga itu ada keponakan beliau bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah seorang konglomerat di suku Quraisy, dan Hakim ini terkenal dengan kelugatannya ataupun keuletannya, kepintarannya, kecerdasannya di bidang perdagangan, karena Hakim ini diriwayatkan bahwa dia sering menjelajahi ataupun memasuki seluk-beluk perdagangan di sekitaran Mekah ataupun di luar Mekah. Kemudian yang 4 itu ada Nafisah. Nafisah ini adalah sahabatnya Siti Khadijah ataupun temannya yang menjadi penghubung nanti pada saat pernikahan beliau dengan Rasulullah. Nah, teman-teman, itulah orang-orang yang akan bersangkut paut dengan Siti Khadijah nanti dalam perjalanannya, berbeda lagi dengan orang-orang sekelilingnya yang kita kenal. Seperti setelah menikah dengan Rasulullah, adanya sahabat-sahabat Rasulullah, dan juga ada dalam sejarahnya ada Abu Lahab dan juga orang-orang lain yang sebenarnya terhubung dengan Siti Khadijah, tapi 4 orang ini lebih penting ya kita ingat karena jarang disebutkan juga. Teman-teman, terima kasih udah nonton. Itu video pertamanya, memang singkat banget karena itu kan kayak biografi singkat. Sekalian juga itu video percobaan dari aku karena aku belum tahu sebenarnya gimana pembuatan video untuk YouTube channel, apalagi storytelling, kan ini baru pertama kali. Mohon untuk banyakin komentar negatif positif biar aku bisa tahu dan juga bisa mengupgrade ataupun memperbaiki kedepannya bagaimana. Nah, untuk video yang kedua jangan lupa subscribe dan juga buat notif lonceng biar nanti kalau aku upload video selanjutnya kalian bisa tahu. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.